Ini mute sendiri dia. Budia masih di mute suaranya. Budia, suaranya masih di mute sendiri. Masih di mute. Tante Uga dulu aja. Tante Uga dulu aja masuk ya. Halo. Tante dia coba keluar dulu aja. Ya. Ibu Uga bisa. Oh bentar, ini udah. Sepertinya ada sedikit masalah teknis ya. Iya. Kita tunggu. Nggak mute. Oh udah. Oke, saya soalnya nggak mau mute. Oke, saya mulai ya. Halo kawan-kawan kaum muda se-Nusantara dan Timor Leste, selamat datang kembali pada Pekan Inovasi Sosial Forestry. Ini adalah episode kelima dari rangkaian program Sekolah Sosial Forestry yang diinisiasi oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia. Ini sebuah LSM yang didirikan tahun 1989 dan selama 32 tahun para aktivis yang bekerja dan concern pada kerja-kerja untuk mendorong ruang kelola masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama pada social forestry. Lalu pada tahun ini, bulan Februari, Latin mengeluarkan hasil studi tentang social forestry di 2045. Ini cita-cita bagaimana melihat 2045 ada sebuah pengelolaan hutan yang memberi kesejahteraan, kemandirian masyarakat, dan membutuhkan 10 juta kaum muda untuk membangkitkan peradaban baru di Nusantara ini. Dan sesore adalah salah satu cara untuk mendapatkan 10 juta anak muda tersebut. Dan kawan-kawan di episode kelima ini dan episode kelima ini nanti akan menampilkan 3 kawan dari 18 inovator muda dari Indonesia dan Timor Leste yang siap membangun masa depan sosial forestry dengan mewujudkan Wanakanaya Sembada 2045. Nah, bersama kita, nanti sebelum saya perkenalkan 3 panelisnya, bersama kita ini udah ada Mbak Uke Erkosasih. Beliau adalah antropologi dari Universitas Indonesia, latar belakang antropologi, dan sangat memiliki pengalaman yang menarik sejak tahun 1995. Mulai dari bagaimana etnografi di Baduy, etnografi di Sentani, suku Dani di Papua, lalu di Sumba, dan juga Mbak Uke ini pernah mendapat Second Award 2015 dan dia sebagai board member dari Indonesia for Humanity. Ini kita sangat senang bisa hadir di sini untuk memberikan pandangan terhadap para inovator yang akan tampil di episode kelima. Oke, nanti kita banyak ngobrol. Kita sapa dulu Mbak Uke. Halo, selamat siang semuanya. Ya, senang bergabung dengan sini dan kita sama-sama ya nanti kita lihat ya hasil 3 inovator, hasil kawan-kawan di sesore. Ya, Oke. Dan sabar nih. Ya, kita mulai ya. Oke. Saya pertama akan panggil Rafki Ardiansa Surya. Nah, dia akan mempresent ke kita inovasinya tentang jejaring koperasi perhutanan sosial. Ini sangat ditunggu-tunggu pasca legalitas yang didapat oleh masyarakat terhadap perhutanan sosial, apa yang akan dibangun.
nanti setelah pasca ilegalitas. Oke, kita mulai. Mas Rafki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rafki Ardiansyah Surya. Biasa dipanggil Rafki atau ada juga ya beberapa yang memanggil saya dengan Ardi. Saya tinggal dan berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini saya sedang menjalani studi sebagai mahasiswa di Politeknik Statistika STIS, dan saat ini saya sudah memasuki semester ke-7. Untuk usia, saat ini saya berusia 20 tahun, dan untuk hobi, saya tidak memiliki hobi yang terlalu bagaimana, tapi kalau untuk mengisi waktu luang, saya biasanya bermain game dan menonton TV. Terima kasih. Oke, Mas Ardi atau Rafki, bisa silahkan mulai dengan presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir untuk melihat inovasi saya. Saya Rafki dari Pekanbaru Riau. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan inovasi saya yang berjudul Jejaring Koperasi Perhutanan Sosial atau yang saya singkat dengan JCOPS. Lanjut. Jadi untuk konsep dasar dari JCOPS sendiri yaitu mempertemukan antara orang yang berada di desa dan orang yang berada di kota untuk mengelola hutan. Orang-orang tersebut nanti terhimpun dalam sebuah koperasi di mana koperasi itu akan berbasis digital. Pada gambar ini kita dapat mengetahui bahwa ada berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan seperti menjual, ada juga yang memproduksi di sini. Jadinya nanti di koperasi itu ada bagian-bagian yang terbagi untuk memproduksi dan menjual. Lanjut. Jadi untuk latar belakang, saya itu mengambil dari buku yang berjudul Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kementerian Kehutanan pada tahun 2010. Di sini ada beberapa isu yang diangkat. Ya, isu yang saya ambil ada dua, itu merupakan isu sosial ekonomi pada halaman 17 hingga halaman 24. Lanjut. Yang pertama yaitu keterbatasan modal. Kita tahu bahwa orang-orang yang berada di desa itu pasti memiliki modal yang terbatas. Sehingga orang-orang yang berada di desa itu membutuhkan modal lebih dan itu dimiliki oleh orang-orang yang berada di kota. Sehingga orang-orang kota dapat menanamkan modalnya di desa dan dia menjadi anggota yang aktif di keuangan, tapi dia tidak aktif di bagian pengolahan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu orang-orang yang berada di desa itu kurang mendapatkan informasi yang terbaru. Dan kita tahu bahwa internet itu biasanya lebih bagus di kota ketimbang di desa. Karena di desa itu jaringannya jelek, apalagi yang dekat hutan itu pasti sangat susah untuk mengakses internet. Sehingga orang kota di sini berfungsi untuk menyalurkan informasi yang mereka dapat dari kota, sehingga dari kota disalurkan kepada orang di desa, bisa itu melalui SMS, telepon, ataupun mereka berkirim surat atau langsung ke daerahnya tersebut. Kelompok masyarakat yang menjadi target inovasi kami yaitu adalah para petani yang mau berkooperat, terutama pemuda-pemudi. Karena dari inovasi saya ini sangat banyak hal-hal yang dibutuhkan dari pemuda-pemudi, seperti halnya keterbukaan pemikiran dan ide-ide yang fresh dari teman-teman pemuda-pemudi di seluruh desa.
Selanjutnya yaitu ada beberapa manfaat yang akan diberikan dari inovasi ini. Yang pertama pastinya yaitu mengentaskan kemiskinan. Yang kedua pasti adanya karena kita punya modal yang banyak, kita mampu membeli peralatan yang bagus. Sehingga peralatan yang bagus itu akan mengefisiensi dan mengefektifkan kerja kita. Selanjutnya yaitu penjualan. Kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di kota. Karena orang yang di kota itulah yang menjadi konsumen dari konsumen terbesar dari produk-produk di seluruh dunia. Nah, ini adalah tujuan yang paling utama dari inovasi saya, yaitu untuk mempersatukan Indonesia. Karena sekarang ini antara orang di kota dan orang di desa itu terjadi separate pemisahan antara orang-orang di kota dan desa. Karena mereka pasti pemikirannya beda. Orang di kota mikirnya kayak gini, orang di desa mikirnya kayak gini, dan jika ada jejaring koperasi perhutanan sosial ini, di dalam aplikasi itu mereka bisa saling berkenalan, bisa saling menyapa, bisa saling mengetahui baik itu orang desa, orang kota, baik itu dari Aceh sampai ke Papua. Lanjut. Skema yang menjadi fokus saya kali ini yaitu adalah hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat. Karena pada Permen LHK nomor 9 tahun 2021 disebutkan bahwa HKM dan HTR itu bisa KPS itu bisa berasal dari koperasi. Selanjutnya yaitu hutan yang menjadi fokus kami, yaitu adalah hutan produksi, terkhusus pada ruang pemanfaatan, sesuai dengan pasal 126 ayat 3. Karena di hutan produksi ini lebih banyak hal-hal yang dapat dilakukan, dapat ditanam, dan dapat dikembangkan. Salah satunya buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa tanaman budidaya yang menjadi fokus saya, yaitu buah-buahan, bisa mangga, jeruk, jambu, apel, maupun tomat nanti yang akan dikembangkan menjadi produk-produk turunan. Karena di tanaman budidaya ini nanti kita tidak menjual dalam bentuk raw-nya, nanti kita akan menjual dalam bentuk turunannya. Seperti halnya jus, maupun sirup, atau saus tomat, atau selai, ataupun juga bisa juga buah kaleng. Nah, ini produk turunan ini nanti yang akan dijual ke kota, dan nanti inovasi-inovasi dari orang-orang yang di kota keinginannya apa, nah itu nanti dituangkan oleh orang-orang kota atau anggota koperasi yang berasal dari kota. Nah, ini pembagian kerja, jadinya kan tadi ada anggota yang berada di desa, ada anggota yang berada di kota. Nah, nanti ada pembagian kerja. Yang di desa itu pasti lebih ke eksekutifnya, maksudnya eksekutornya yang menjalankannya, baik itu pengolahan, penyiapan bibit, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Untuk yang di kota itu lebih ke penjualannya. Mereka menyebarkan ke teman-teman kerjanya, entah itu di rumah sakit mereka kerja atau sebagai PNS, itu menggait teman-teman semua untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perhutanan sosial. Selanjutnya, nah ini seperti ini, jadinya orang di kota itu lebih mengeksekutnya apa saja yang menjadi seperti perawatannya dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang di kota itu pasti dia lebih ke penyaluran modal, pemberian inovasi, dan penyebaran produknya, serta juga sebagai otak penjualan dari produk-produk yang dihasilkan. Karena kita kan kalau udah memproduksi, kita mau jual kemana sih? Kita pasti butuh orang-orang kota itu. Nah, untuk kepengurusan dari Jacobs itu seperti biasanya, seperti koperasi biasanya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini ada dua bidang. Yang pertama itu bidang IT dan bidang litbang dan inovasi. Nah, bidang IT ini nanti fungsinya sebagai apa? Nah, nanti akan ada aplikasi koperasi yang disupport oleh Play Store dan juga App Store yang
bentuknya seperti akseleran atau tarifan, mungkin teman-teman pernah dengar ya, itu merupakan pendanaan P2P lending, sehingga nanti akan ada koperasi-koperasi tersendiri gitu. Nah, juga nanti bidang IT ini mengurusi penjualan, itu baik itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada bidang litbang dan inovasi, seperti hal biasanya litbang dan inovasi yang lainnya. Untuk hal keuangan, nanti akan ada pembagian keuangan yang adil antara anggota di kota, anggota koperasi yang kota maupun di desa. Dan juga akan ada proses audit dari pihak independen. Keuntungan nanti benar-benar harus bersih dari umpamanya mau keuntungannya awalnya untuk perawatan mesin dan lain sebagainya, itu dikurangi dengan beban-bebannya. Jadinya keuntungan atau SHU nanti dibagi per bulan berdasarkan kinerja dan juga berdasarkan kepemilikan dana. Berdasarkan kinerja itu dibagi sebesar 70-80%. Nah, di sini pasti untuk kinerja ini pasti bakal lebih banyak orang-orang desa. Itu ada yang merawatnya, ada yang menanamnya, ada yang mengolahnya, dan memanen dari apanya. Dan untuk orang kota itu lebih ke penjualannya. Penjualan di Bukalapaknya, Tokopedia, dan lain sebagainya, dan menyebarkan ke teman-teman. Selanjutnya itu berdasarkan kepemilikan dana, nanti itu SHU itu cuma 20%, jadinya nanti orang-orang yang banyak lebih banyak memberikan dananya nanti akan mendapatkan SHU yang lebih besar. Prinsip pengelolaan itu yang pertama memperhatikan kearifan lokal. Nah, yang kedua yaitu pastinya ramah lingkungan, yang ketiga yaitu menggunakan energi yang terbarukan. Yang keempat yaitu bangunan yang dibangun untuk proses pengolahan, mesin, dan sebagainya, itu tidak boleh permanen atau semi permanen. Ini kita lihat adalah bangunan yang terbentuk dari kayu, dan yang selanjutnya itu adalah mesin-mesin ataupun lain sebagainya itu berbasis mesin listrik kayak Tesla dan lain sebagainya. Oke, ini sudah slide terakhir. Terima kasih semuanya. Saya menyampaikan salam perhutanan sosial ya. Ini sudah fotonya dari 2018, ternyata masih bisa digunakan hingga saat ini. Statement saya terakhir yaitu perhutanan sosial bukan hanya milik orang desa. Hutan juga wajib dijaga oleh orang kota. Oleh sebab itu, dengan adanya inovasi ini, semoga saja orang-orang lebih care dengan adanya hutan. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafki, keren. Kebayang ya, ini mimpinya disampaikan dengan sederhana. Mungkin satu mimpi, satu bagaimana inovasi, karena saya lihat pengetahuan Rafki luar biasa juga terkait kebijakan perhutanan sosial ini. Nah, Teh Uke, aku panggil Teh aja deh daripada Mbak. Teh Uke gimana nih? Secara dirimu kan juga media alternatif juga di Icon, dan juga pengalaman di Body Shop juga bisa ngelihat nih inisiatif atau inovasi yang dipikirkan oleh Rafki. Silakan, Mbak. Okay. Siap. Rafki, keren banget ya. Terima kasih loh dengan ide-idenya. Saya sih yang ada dua hal ya yang sangat menarik gitu dan lahir dari generasi yang muda. Yang pertama adalah koperasi gitu. Yang kedua adalah bagaimana menyambungkan desa dengan kota. Bagaimana desa dan kota harus berkolaborasi untuk bisa menjaga lingkungan kita semua. Itu keren banget gitu. Nah, mungkin aku sih cuman mau koperasi itu menarik ya gitu. Tapi yang tadi dipaparkan oleh Rafki itu banyak sekali bicara kalau di kota itu dana gitu kan yang dititik beratkan. Padahal mungkin kalau kita bicara soal memberdayakan, itu dana itu mungkin hanya bagian yang seperempatnya ya, karena ada hal-hal lain selain dana.
gitu. Jadi si desa itu bisa berdaya ketika kita bisa sama-sama, mungkin orang kota itu juga memberikan pengetahuan, memberikan jaringan, memberikan kerelawanannya. Karena kenapa? Kalau kita terlalu fokus pada dana, nanti munculnya adalah orang berpikir bahwa yang paling bisa merubah itu adalah orang yang memiliki dana, gitu. Padahal banyak sekali yang kemudian kita bisa lakukan justru dengan pengetahuan kita, dengan jaringan kita, gitu. Yang kedua mungkin aku sih cuman mau tanya, kenapa Rafki tertarik sama koperasi? Karena koperasi ini sekarang saya sih tertarik banget ya, gitu, dan lagi mempelajarinya karena sekarang koperasi sebetulnya sedang banyak salah kaprah ya, dan salah dipahami gitu kan. Katanya hanya untuk simpan pinjam, padahal kan tadi dilihat ya dari presentasi Rafki bahkan ada sistem produksi juga. Kebetulan saya juga baru mendirikan koperasi produksi gitu kan, dan bagaimana kemudian menjadikan si koperasi ini adalah alat untuk melakukan perubahan, pemberdayaan perempuan. Nah, kenapa Rafki yang masih muda 20 tahun ini gitu, terpaut 25 tahun kita Rafki. saya iri kalau saya dulu bisa bikin koperasi seperti Rafki di usia 20, itu hebat banget. Kenapa Rafki tertarik sama koperasi? Karena saya untuk hal koperasi itu sangat sangat suka dengan koperasi, karena kalau simpan pinjam ya itu memang awalnya dari simpan pinjam sih. Dari simpan pinjam kita dari bunganya kecil, dan juga dari bunga kita itu pun juga nanti akan ada SHU-nya kan untuk kita juga gitu. Jadinya sangat-sangat menguntungkan sih bagi saya ada koperasi. Kalau kita minjem di bank itu pasti bunganya gede, bisa 9%, 7% seperti itu kan. Tapi kalau koperasi biasanya lebih kecil. Seperti itu sih, itu awal dari koperasi. Oke, mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya supaya ada gambaran mungkin kenapa koperasi itu bisa jadi alat yang kuat. Karena di dalam koperasi kita mempraktekkan demokrasi di kerja kita, gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian kita melihat bahwa desa dan kota, masyarakat kota itu setara, memiliki peran yang sama-sama baik, sama-sama kuat, gitu. Dan kemudian koperasi itu sangat sangat menjunjung etika solidaritas. Tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Rafki itu bicara tentang solidaritas ya. Nanti mungkin ke depannya bisa kita rincikan, mungkin kita bisa diskusi gitu kan, bagaimana kemudian prinsip-prinsip koperasi itu bisa masuk. Tidak hanya bicara tentang pemasaran, tidak bicara tentang dana saja gitu, tapi bagaimana kemudian semua masyarakat, elemen masyarakat di desa dan di kota sama-sama bisa berperan strategis untuk melestarikan pertama sumber daya hutan gitu kan, dan lingkungan secara keseluruhan gitu. Dan kalau menurut saya jebakannya memang banyak Rafki gitu kan. Selalu dalam bayangan kita orang kota lebih banyak untuk berperan di dana gitu kan, kemudian orang desa yang memproduksi. Jebakan itu bisa kemudian orang desa kemudian tidak mendapatkan yang kejadian sekarang, karena saya tinggal di desa Rafki gitu kan, saya pindah dari Jakarta ke desa, terus kami bisa melihat seperti apa sih sebetulnya kemudian orang-orang desa karena ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan orang kota, mereka kemudian tidak mendapatkan justru produk-produk dari desanya yang terbaik. Mereka justru mendapatkan produk grade 2 atau 3 gitu. Karena itu betul-betul yang ditekankan hanya kepada pemasaran
Jadi mereka lupa bahwa namanya kesejahteraan kan bukan cuma karena dia mempunyai uang ya, gitu kan. Tapi mereka mendapatkan akses terbaik dari sumber terdekat dengan mereka. Dengan demikian mereka bisa mandiri secara pangan seperti itu, berdaulat gitu. Mungkin seperti itu ya. Keren. Aku tuh melihat presentasinya Rafki ini, aku seperti di tengah persoalan yang seperti sekarang, ada kawan milenial, kawan muda yang menggunakan konsep koperasi. Dan itu bahwa itu akan menjadi sokoguru di 2045. Ini luar biasa. Jadi ini harus lanjut nih ngobrol dengan TUK Rafki, karena ini ini harus betul-betul koperasi yang dibayangkan itu menghilangkan stigma selama ini bahwa koperasi KUD, ketua untung duluan, tetapi ini bisa menjadi keren. Oke, terima kasih Rafki, sharing inovasinya ini luar biasa. Terima kasih, dan kawan-kawan semua yang hadir di episode kelima ini adalah Sekolah Social Forestry yang kerjasama dari Latin dan Inspirit, sehingga kita bisa melahirkan kawan-kawan muda, 18 orang inovator yang kita sampaikan dalam satu seri ini. Selanjutnya saya akan minta Anzoki Refendi, TUK, dia akan menyampaikan ke kita nih inisiatif atau inovasinya tentang kopi arempa. Jadi gula aren dan rempah. Ini menarik. Saya pengopi, jadi saya sangat tertarik dengan inovasi yang akan disampaikan. Oke, Anzoki, silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzoki Refendi. Saya berasal dari Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saat ini saya sedang mengikuti perkuliahan di salah satu universitas di Kota Jambi dengan jurusan Teknik Lingkungan. Oke, terima kasih. Zoki bisa langsung ya sampaikan apa inovasinya. Ini semua pada nunggu nih. Aku yakin yang lihat di YouTube sekarang itu banyak peminum kopi. Silahkan. Baik. Oke, saya akan mempresentasikan sebuah inovasi saya yang berjudul kopi arempa, yaitu kopi gula aren dan rempah. Kopi arempa ini merupakan produk turunan dari kopi bubuk murni, yaitu kopi LM Jangkat atau kopi lembah mentenang Jangkat. Kopi arempa diinovasi menjadi produk baru berupa kopi instan yang berbentuk saset yang di dalamnya mengandung gula aren dan campuran rempah-rempah. Selanjutnya, kopi Jangkat atau kopi Robusta Merangin ini merupakan varietas kopi Robusta yang menjadi salah satu komoditi unggulan di daerah dataran tinggi Merangin dengan luas perkebunan sekitar 11.066 hektar dan juga perkebunan kayu manisnya sebesar 4.675 hektar. Sehingga untuk produk kopi ini bisa kita produksi karena untuk bahan bakunya sangat banyak di Kecamatan Jangkat ini. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu gula aren, kayu kulit manis, jahe merah, serai, cengkeh. Selanjutnya, untuk
proses pembuatannya, yang pertama campurkan semua bahan yang ada tadi, kemudian aduk hingga rata, kemudian masak sampai mendidih hingga pekat. Kemudian angkat dan didinginkan sambil diaduk hingga membentuk gula semut. Kemudian saring. Selanjutnya, permasalahan yang saya dapatkan sehingga menemukan inovasi ini adalah produk ini memiliki banyak saingan yang sebelumnya produk kopi Lembah Mentenang Jangkat ini hanya memproduksi satu jenis produk yang sama dengan produk lainnya. Khususnya di Kecamatan Jangkat ini untuk produk kopi murni itu sudah banyak. Di desa-desa tetangga sudah banyak. Untuk desa khususnya Madras itu sendiri sudah ada 2 produk kopi murni. Selanjutnya, siapa sasaran yang akan kita tuju? Yang pertama itu masyarakat. Masyarakat kita bisa memanfaatkan mereka untuk proses pembuatan produksi kopi ini, mulai dari proses pemanenan kopi sehingga bisa dipilih kopi yang benar-benar bagus untuk dijadikan kopi Arepa. Kemudian kita bekerja sama dengan UMKM Kopi Lembah Mentenang itu sendiri yang memproduksi kopi LM tadi. Selanjutnya, bagaimana menjangkau mereka? Yang pertama, kita melakukan pertemuan dengan masyarakat dan UMKM untuk dilakukan diskusi mengenai produksi produk baru ini. Kemudian kita presentasikan hasil diskusi. Selanjutnya, siapa mitra yang kita akan ajak kerjasama? Yaitu yang pertama ada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin yang ada di Kota Bangko. Kemudian yang kedua Mitra Aksi. Mitra Aksi ini nantinya dapat membantu dalam pengembangan produk kopi Arepa. Selanjutnya, apa saja manfaat bagi UMKM? Manfaat untuk UMKM ini menambah kegiatan yang sebelumnya hanya membuat satu produk saja, sehingga sekarang kita akan menciptakan produk baru untuk kegiatan UMKM-nya. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai ekonominya. Yang ketiga, menambah gagasan dan pengetahuan mereka tentang produk baru. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, diskusi. Kita melakukan diskusi atau kerjasama kita dengan mitra aksi Dinas Perdagangan UMKM. Selanjutnya, analisis pasar. Selanjutnya, pembuatan produk itu sendiri. Kemudian, persiapan pemasaran. Yang terakhir, pemasarannya. Selanjutnya, apa saja dampak pada Wakanda 2045? Yang pertama, untuk kegiatan pertanian, nanti akan ada yang namanya aktivitas agroforestry. Kemudian pemberdayaan masyarakat yang ada di UMKM-nya, meningkatkan perekonomian UMKM. Kemudian yang terakhir, meningkatkan perekonomian petani. Terima kasih, demikianlah presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Budia. Oke, terima kasih Anzoki. Ini Ini aku mau minta langsung ke TUK nih pandangannya, ini pengembangannya dan
kita bangga TUK bahwa inovator-inovator muda ini ternyata memang berpikirnya ke basis di bawah, mengembangkan UMKM, koperasi. Gimana TUK? Kasih pencerahan. Suaranya nggak kedengaran. Mute. Terima kasih Anzoki, keren. Cuman aku tuh mau tanya ya, kok ngomong cuman sih? Aku mau tanya, ini kan ini kita berpikir bahwa kalau berhasil kita akan bekerja sampai paling tidak 2045 ya, gitu kan, Wakanda Forever, gitu kan. Jadi itu kan jangka yang sangat panjang. Perubahan itu tidak bisa dilakukan segera, gitu kan. Nah, biasanya kalau inisiatornya itu adalah Anzoki misalnya. Saya ingin tanya, Anzoki segimana dekat sih dengan dunia kopi? Apakah kopi, perkopian, atau pertanian kopi itu adalah passionnya Anzoki? Kenapa saya bilang begitu? Saya 15 tahun membangun ya koperasi yang sekarang jadi koperasi itu adalah dari craft gitu kan, dan itu kenapa dipilih craft karena itu passion saya, dan ketika kemudian capek aduh dihantam kiri dan kanan seperti pandemi ini, kalau itu passionnya ada di inisiatornya itu apinya tetap menyala. Saya makanya mau bertanya kepada Anzoki, sejauh mana passion Anzoki terhadap kopi ini? Kenapa kopi yang dipilih oleh Anzoki? Baik, Bu. Saya berasal dari Desa Muara Madras yang umumnya penduduk tersebut merupakan petani kopi dan juga kayu manis. Kemudian orang tua saya sendiri berkebun kopi. Dari umur berapa mungkin sudah membantu orang tua saya dalam perkebunan kopi, mulai dari penanaman, pemeliharaan sampai pemanen kopi itu sendiri. Itu. Oke, jadi dekat sekali ya dengan kopi ini ya. Nah, terus berarti sekarang kalau saya boleh yang didapat dari presentasi tadi, betul tidak bahwa Anzoki mau membuat produk yang lebih inovatif supaya bisa lebih kompetitif atau memperluas pemasarannya dengan tadi ya mencampurkan antara kopi dengan rempah gitu kan, dan kemudian tadi nanti pakai saset aja gitu. Nah, mungkin satu hal kan kita di sini lagi bicara soal juga pelestarian lingkungan ya. Bicara soal kopi saset itu kita juga mungkin harus hati-hati dengan kemasan. Karena kemasan biasanya yang digunakan oleh kopi saset itu masuk ke dalam kemasan residu, tidak bisa digunakan lagi gitu. Nah, ada beberapa mungkin nanti bisa dicari oleh Anzoki. Sekarang ada kopi instan dalam saset yang bahkan kemasannya sendiri bisa hancur atau langsung diseduh karena dia menggunakan agar-agar ya apa namanya rumput laut. Jadi ya, inovasi mungkin di Jambi bertemu dengan inovasi kalau tidak salah di Bali gitu kan, menghasilkan produk yang bahkan bisa mendukung kelestarian ya gitu. Nah, itu mungkin masukan dari saya untuk produknya Anzoki gitu kan. Terus satu hal juga, apalagi tadi mendengar bahwa Anzoki mungkin dari lahir sampai sekarang gitu kan deket banget dengan yang namanya kopi robusta gitu kan. Nah, satu hal untuk inovasi ke depan, jangan khawatir dengan kompetisi yang kita bisa bahkan berkolaborasi, sebetulnya tidak harus berkompetisi saja. Itu mungkin Anzoki bisa coba dengan mulai dari sekarang
itu menyampaikan cerita-cerita di balik semua perkebunan kopi yang ada di sana. 11.000 hektar itu masif ya, gitu. Dan cerita mengenai itu mungkin tidak selalu harus keindahannya, tapi mungkin juga ada masalahnya. Mungkin karena itu adalah perkebunan monokultur, gimana ya supaya kemudian ini menjadi lebih lestari, lebih bisa menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan gitu. Karena kadang-kadang sekarang kan banyak inovasi yang misalnya perkebunan yang satu jenis saja bisa digandengkan dengan tanaman lain yang mungkin bisa mengurangi hama gitu kan, kayak gitu. Nah, itu Mbak Diah tuh jagonya. Loh, Nanti harus kan, tapi dilemparnya ke aku. ya maksudnya nanti aku juga bersedia gitu kalau misalnya kita mau diskusi, karena satu hal tadi kalau dibilang bahwa ingin scale up ya si UMKM yang sekarang ini ada, satu inovasi mungkin yang bisa dilakukan dan harus terus dilakukan adalah tentang storytelling-nya. Biarkan orang-orang tahu apa kekuatannya, apa juga masalahnya, siapa tahu ada yang bisa membantu gitu. Jangan sembunyi-sembunyikan masalahnya gitu kan. Namanya storytelling itu saya belajar di The Body Shop, honesty is the best image. Jadi bahwa kalau kita belum berhasil ya sampaikan juga, tapi kita konsisten apalagi pakai media sosial. Jadi semakin kita konsisten menceritakan perkebunan kopi 11 hektar dengan 6.000 hektar kayu manisnya, itu cerita nggak akan selesai sampai tahun 2045. Saya jamin nggak akan selesai. Gitu. Kayaknya segitu Anzoki dari saya. Thank you Teuke. Ini inspiring ya pandangan-pandangan dari Teuke terhadap inovasinya Anzoki. Jadi kan mimpinya Anzoki ini membayangkan bahwa UMKM akan mendorong ke atas, tapi memang pemikiran bagaimana isu kelestarian lingkungan, ekosistem, penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan ini menjadi dorongan nih inovasinya bagi Anzoki. Thank you loh Teuke, Anzoki kayaknya harus itu ngobrol banyak dengan Teuke karena ini inovasi yang akan terangkat dengan pemikiran-pemikiran terkait dengan lingkungan. Great, terima kasih Anzoki, keren. Oke, ya kawan-kawan semuanya kita akan ke pembicara ketiga, Yesi Marcelia Nasution. Ini satu inovasi yang dia akan sampaikan tentang art illustration for social forestry. Ini kayaknya ini Teuke banget nih kayaknya. Oke, Yesi, silakan Halo teman-teman sesore, perkenalkan nama saya Yesi Marcelia Nasution, biasa dipanggil Yesi. Umur saya 25 tahun. Saya berasal dari Sumatera Barat. Saat ini domisili saya di Depok. Saya memiliki hobi bermain bersama kucing, traveling, serta membaca buku. Saya juga suka berkegiatan di bidang kehutanan. Beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti yaitu perlindungan badak Sumatera yang ada di Taman Nasional Waikambas. Serta saya juga pernah ikut kegiatan ekspedisi NKRI Koridor Papua bagian selatan di bidang kehutanan. Di sana salah satu kegiatan kami yaitu meneliti masyarakat adat suku Ye dan suku Kanum yang ada di Taman Nasional Wasur. Dari sana saya tertarik dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, saya mengikuti sekolah sosial forestry ini. Berikut data perkenalan diri saya. Terima kasih. Terima kasih, Yesi. Oke, langsung aja ya ke presentasinya. Aku lihat soalnya Teuke udah senyum-senyum nih, pengen lihat apa inovasinya. Silahkan, Yesi. Ya, terima kasih Mbak Dia. Halo teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan ide inovasi saya menuju Wakanda 2045 tentang social forestry. Ini saya beri nama Art Illustration for Social Forestry. Tak kenal maka tak sayang, berawal dari pepatah ini, saya bermaksud ingin menyebarkan
skema perhutanan sosial kepada masyarakat luas. Karena Indonesia memiliki suatu skema di mana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan hutan. Dan itu adalah suatu skema yang bagus. Sayang saja jika hanya diketahui oleh para pegiat lingkungan. Nah, metodenya yang saya pakai adalah metode seni gambar. Selanjutnya, Mas. Ya, jadi saya bermaksud mengkampanyekan tentang perhutanan sosial ini melalui ilustrasi-ilustrasi dengan metode seni gambar atau art. Ya, selanjutnya, Mas. Logo yang akan saya pakai sebagai media kampanye saya beri nama Forest Share. Jargonnya adalah We Connecting with Forest. Jadi, logo ini akan selalu dipakai saat mengkampanyekan ide inovasi saya. Di sini ada pohon dan juga sebelumnya, Mas, maaf. Ini ada pohon melambangkan hutan, lalu ada padi yang melambangkan keadilan. Jadi saya bermaksud bahwa Forest ini sebagai media untuk menyeimbangkan antara hutan dan masyarakat, bahwa masyarakat dan hutan bisa hidup berdampingan. Lalu jendela ini, kalau dilihat secara sesama, logo ini berbentuk jendela karena jendela sebagai media gitu, maksudnya menyebarluaskan informasi. Jadi lambangnya jendela seperti itulah. Selanjutnya, Mas. Nah, di dalam media kampanye saya menggunakan maskot yang saya beri nama Mambo. Mambo ini adalah singkatan dari masyarakat Rimbo. Jadi nanti di konten-kontennya Mambo ini adalah karakter yang akan menyampaikan kampanye saya. Selanjutnya, platform yang akan saya gunakan untuk menyebarkan inovasi saya yaitu platform Instagram, karena medianya adalah media gambar, dan menurut saya juga saat ini generasi milenial paling banyak juga menggunakan Instagram. Selanjutnya, Mas. Nah, apa aja sih isi dari Forest Share itu? Forest Share akan berisi database mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia tentang perhutanan sosial dan potensi-potensi baik itu flora, fauna yang ada di perhutanan sosial, serta juga ekosistem, landscape, dan lain sebagainya. Lalu Forest Share juga menjadi media edukasi dan sosialisasi. Selanjutnya, Mas, edukasi dan sosialisasi. Nah, baik itu edukasi mengenai budaya-budaya yang ada di masyarakat setempat, juga sebagai media transfer ilmu, baik karena sebenarnya masyarakat di sekitar hutan itu memiliki banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tentang hutan, seperti ekoprint atau herbal-herbal, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya di inovasi-inovasi sebelumnya. Jadi saya bermaksud untuk menyebarkan informasi-informasi itu kepada masyarakat melalui Forest Share ini. Selanjutnya, Forest Share menjadi media marketing dari produk-produk etnik yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar hutan. Karena masyarakat sekitar hutan biasanya memiliki kebudayaan yang berasal dari hutan lalu mereka jual. Jadi Forest Share menjadi media marketingnya seperti gelang, kadang mereka juga membuat selai ataupun tenun seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh konten yang sudah saya buat. Saya adopsi dari kelas sosial forestry dan juga inovasi dari teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama ini adalah pengertian perhutanan sosial. Jadi di sini ada Mambo yang memperkenalkan tentang perhutanan sosial. Selanjutnya ada membuat herbal tea untuk awet muda. Ini nih sebenarnya cuma akal-akalan saya saja. Jadi maksudnya ini nih salah satu contoh bahwa di Forest Share kita juga bisa mendapatkan ilmu tentang herbal atau pengetahuan masyarakat bagaimana memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya ini adalah jungle tour. Jungle tour ini sebenarnya adalah inovasi dari teman saya yaitu Alberta.
jadi saya membuat posternya lalu di share di Forest-Share. Jadi maksudnya kalau bahwa Forest-Share ini juga bisa menjadi media marketing dari inovasi Jungle Tour Alberta. Lalu selanjutnya ada potensi Desa Gambut Jambi. Ini juga inovasi dari Yozi, bahwa Yozi mempresentasikan bahwa Desa Gambut di Jambi memiliki banyak sekali potensi. Jadi kita bisa share informasi-informasi itu di Forest-Share. Selanjutnya juga karena kita ada di Indonesia, mungkin Forest-Share juga menjadi suatu bentuk perayaan-perayaan hari besar nasional. Selanjutnya, nah siapa sih yang akan terlibat di Forest-Share ini? Tentu saja masyarakat sekitar hutan, karena dari sanalah informasi-informasi yang akan disebarkan di Forest-Share didapatkan. Lalu ilustrator sebagai pegiat seninya, stakeholder baik itu LSM ataupun UKM, lalu dan juga pemerintah. Nah, aplikasi yang digunakan untuk mendukung Forest-Share ini nih yang saya bisa saja, ada Canva, ada Corel, ada Ibis Paint, dan juga Photoshop. Tapi tentu saja masih banyak aplikasi lain sesuai dengan kemampuan ilustrator. Yang penting bisa menghasilkan suatu ilustrasi untuk mengkampanyekan perhutanan sosial. Harapannya perhutanan sosial menjadi suatu media untuk menyebarkan informasi perhutanan sosial yang dengan bahasa yang ringan, dengan aksesnya yang mudah, serta menyenangkan untuk dibaca, sehingga banyak generasi milenial yang peduli perhutanan sosial. Ya, terima kasih. Itulah inovasi saya. Oke, terima kasih Yesi. Keren. Langsung ke ini ya, TUK. Boleh dong. Halo TUK. Kayaknya kameranya stuck ya. TUK. Kayaknya ini. Oke. Yesi menarik ini idenya. Apa namanya? Ini membangun pemikiran dari ini ya, dari kondisi sekarang di mana media bisa dimanfaatkan untuk membangun ya karena ini lengkap banget mulai dari kebijakan sampai bagaimana implementasi di lapangan. TUK kayaknya stuck ya, Bu Kepala Sekolah. TUK ini nggak ada ininya? Iya, ini lagi komunikasi. Oke. Jaringan internetnya kayaknya. Tadi mendung. Iya. Oke. Bandung mendung soalnya. Jadi jaringan. Nah, yes, mimpi ini awalnya dari apa sih sebetulnya? Sampai memikirkannya komprehensif gini. Iya, soalnya Yesi sendiri itu suka banget scrolling Instagram. Nah, di Instagram itu selain komunikasi atau connect dengan teman-teman, sebenarnya kita bisa banyak dapat informasi-informasi. Nah, Yesi lihat misalnya tentang baju-baju gitu. Ya. Yang suka baju aja itu mampu mengkampanyekan baju-baju mereka. Nah, kita mempunyai ide yang bagus tentang perhutanan sosial, gimana kenapa kita nggak coba share-share gitu kepada teman-teman semuanya. Ini pakai platformnya memang Instagram ya? Yang mau dipakai? Rencana Yesi, iya Mbak. Iya. Nah, ini kan yes, ya sebelum sampai kita nunggu ini ya TUK ya, kayaknya jaringannya terputus nih. Kan menarik nih kalau di Instagram itu kan memang foto-foto dari barang-barang yang dipromosikan. Nah, Yesi sendiri terpikir gimana untuk mendapatkan foto-foto produk-produk yang akan diangkat? Iya, salah satunya kalau foto-foto atau produk-produk dari sekolah sosial Forestry ini kayaknya udah bisa dapat banyak ya Mbak. Soalnya teman-teman
kalau lihat dari latar belakangnya sama kegiatan mereka sekarang, mereka aktif di perhutanan sosial. Jadi mungkin Yesi bisa, walaupun Yesi nggak terlibat langsung saat ini, tapi Yesi bisa mendapat informasi dari teman-teman di sekolah sosial forestry. Oke. Oh iya. Jadi ini ya apa? Jadi benar-benar network dari 18 inovator ini kamu manfaatkan semuanya. Jadi apa? Diangkat ya lewat ini media. Bagus ininya pemikiran inovasinya. Gimana kawan-kawan apa TUK masih sudah bisa tersambung? Belum. Oke, kalau gitu kita munculin ketiga ini deh, ketiga dari apa inovator ini. Kita ngobrol bertiga, berempat jadinya. Rafki, Anzoki, dan Yesi. Nih, kan menarik tuh tadi apa namanya Anzoki dan Rafki ya inisiasinya, dan ditambah sekarang apa Yesi punya apa pemikiran seperti ini. Ini mungkin justru Anzoki sama Rafki mana nih? Ngelihat apa inovasi yang dipikirkan sama Yesi nih untuk produk-produk kalian. Mana Rafki sama Anzoki? Oke, kawan-kawan, mohon maaf ini apa ada gangguan. Oke, tapi Mbak Uke-nya belum. Oke, udah muncul. Mbak Uke, aku hanya sempat ngikutin paparannya Yesi kan? Ya, aku lihat di YouTube. Bisa terdengar nggak suara? Kedengeran. Boleh kasih ini apa pandangan terhadap inovasinya Yesi? Ini bertiga. Halo jadinya. Ayo silakan. Teuke. Halo. Iya kedengeran. Lagging ya? Enggak kedengeran. Ki, Anzoki, dan Yesi. Ya. Sorry nih. Kan ya. Oke, silakan langsung. Anzoki dan Rafki ya. Ini lagging sekali nih. Ayo langsung aja, langsung. Ditambah sekarang Yesi punya apa? Silakan ke ini. Ini mungkin justru sama Rafki mana nih? Ngelihat apa inovasi yang dipikirkan sama Yesi nih untuk produk-produk kalian. Mana Rafki sama Anzoki? Oke, kawan-kawan, mohon maaf ini apa ada gangguan. Oke, tapi Mbak Uke-nya belum. Oke. Aku bisa masuk nggak? Silakan. Soalnya silakan. Soalnya terputus-putus. Oke, Yesi, sorry. Sempat ngikutin paparannya Yesi kan? Iya. Yesi, aku lihat di YouTube. Bisa terdengar nggak suara? Kedengeran. Boleh kasih apa pandangannya ada inovasinya Yesi. Tiga. Halo jadinya. Ayo silakan. Teuke. Halo. Iya kedengeran. Lagging ya? Enggak kedengeran. Ya. Sorry nih. Kawan-kawan semua, ternyata teknologi mengganggu apa ini kita yang terakhir dan kita waktu sudah habis. Kawan-kawan Rafki sama Anzoki bisa ditampilkan kita ya. Oke. Kawan-kawan gimana? Saya minta apa pandangannya dari Rafki sama Anzoki nih. Idenya Yesi kan
brilian nih untuk bisa menjadikan partner kalian dalam mempromosikan produk-produk kalian. Oke, 1 menit aja masing-masing. Rafki dulu. Baik, Oke. untuk ya, baik untuk dari inovasi yang dimiliki oleh YESI, saya sangat interesting dengan hal itu, apalagi di koperasi saya ini kan belum ada yang membahas tentang sosial media dan lain sebagainya. Nah, ini bisa bekerja sama sih dan juga saling bersinergi karena kita kan pasti menggait banyak jejaring orang-orang kan, jadinya tambah banyak diiklankan melalui sosial media dan lain sebagainya. Pasti produk-produk yang sudah kita tampilkan dan kita juga dari koperasi ini pengen buat branding sendiri sehingga nanti bakal nyoba kerjasama dengan KYC. Good. Oke. Anzoki gimana? Baik. Untuk inovasi KYC ini sangat keren sekali, brilian. Untuk inovasi kita mungkin dari teman-teman yang lain yang sebelum ini juga banyak inovasi yang mereka sampaikan. Bisa nanti berkolaborasi dengan KYC ini untuk bisa diiklankan untuk produknya apa yang lainnya. Oke, terima kasih Anzoki, Rafki, Yesi, keren. Kalian sore ini sudah menyajikan pemikiran inovasi yang luar biasa dan ini sekali lagi terima kasih ini kawan-kawan semua dan kawan-kawan semua yang melihat YouTube ini. Ini adalah ini adalah pekan inovasi sosial forestry dan yang akan memperlihatkan inovator-inovator muda yang mempunyai inisiatif, punya inovasi mimpinya kepada 2045 dan ini adalah rangkaian dari Sekolah Sosial Forestry yang diinisiasi oleh Latin dan kerjasama dengan Inspirit. Sekali lagi terima kasih sore ini untuk kawan-kawan semua inovator, untuk TUK nih yang tadi jadi panelis. Sekali lagi terima kasih dan semangat, salam sesore. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ini kepada kawan-kawan panitia, Ibu Kepala Sekolah. Oke. Ibu Kepala Sekolah. Ya, udah ditutup. Halo. TUK terima kasih banyak ya. Kawan-kawan semua, ternyata teknologi mengganggu kita yang terakhir dan kita waktu sudah habis. Kawan-kawan Rafki sama Anzoki bisa ditampilkan kita ya. Oke. Kawan-kawan gimana? Saya minta pandangannya dari Rafki sama Anzoki ini. Idenya Yesi kan brilian nih untuk bisa menjadikan partner kalian dalam mempromosikan produk-produk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Edi, assalamualaikum. Oke. Baik, Pak Doni, apa kabar? Ya, Pak. Sehat. Ini udah selesai. Oke, siap. Sosial media dan sebagainya. Nah, ini dan juga
TUK udah oke? Belum ya? Budia sudah mau ditutup atau masih nunggu Uke? Oh, sudah ditutup. Tadi saya sudah menutupnya. Karena Bu Uke TUK-nya nggak muncul-muncul. Saya tadi sudah kasih kata Assalamualaikum Pak penutupan. Asdep. Waalaikumsalam.